Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Bobi Aristiawan selaku juri tari kreasi tingkat SMP FRS 3N tahun 2025. Eh, Kali ini ingin membacakan atau memaparkan sosialisasi di ajang tari kreasi tingkat SMP sederajat tahun 2025. Monggo. Oke. Lomba tari kreasi tradisi tingkat SMP atau sederajat. Penjelasan cabang lomba. Tari dalam seni pertunjukan adalah ekspresi manusia yang dituangkan melalui gerak tubuh yang diolah dan disusun dalam satu konsep karya untuk menyampaikan pesan tertentu secara estetis dan simbolis. Lomba tari kreasi tradisi untuk tingkat SMP atau sederajat tahun 2025 kali ini adalah cabang lomba untuk siswa atau siswi dalam menarikan karya tari kreasi baru berbasis tradisi yang mengedepankan kekuatan identitas kedaerahannya, mengedepankan kemampuan dan kepiawaian siswa atau siswi dalam melakukan teknik gerak pada tari yang disajikan. Adanya sentuhan inovasi dalam karya tari tersebut merupakan bagian dari pengembangan dan pelestarian seni tari tradisi yang tumbuh mengikuti zamannya. 2. Poin penting dalam lomba. Penghayatan budaya. Peserta harus memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam tari kreasi tradisi yang mereka tarikan. Hal ini mencakup pengetahuan tentang asal-usul, makna, dan filosofi tari tersebut yang tersampaikan dalam ide, gagasan, dan sinopsis. Kreativitas. Peserta diharapkan mampu mengembangkan gerakan tari yang baru termasuk kostum, hand prop, dan musik yang dapat memberikan nuansa segar namun tetap menghormati elemen-elemen tradisi. Teknik dan ekspresi. Selain kreativitas, perlu teknik dasar tari yang baik dan ekspresi yang kuat juga merupakan hal penting. Peserta perlu menunjukkan kemampuan teknik gerak, tari yang mumpuni, serta kemampuan untuk mengekspresikan emosi dan cerita melalui gerakan. Penampilan. Aspek penampilan ini mencakup kreativitas, keselarasan antara ide gagasan dengan penampilan, tata rias, dan busana. Penguasaan properti dan aspek pendukung lain yang sesuai dengan konsep karya yang ditampilkan. Penataan cahaya disarankan sederhana, lebih kepada kebutuhan terang menurut kacamata lensa media rekam yang digunakan nantinya. Penilaian. Lomba ini dinilai oleh juri yang berpengalaman dan sudah terakreditasi di bidang tari secara daring. Kriteria penilaian meliputi wirogo, wiromo, wiroso, dan penampilan. Dengan adanya lomba tari kreasi tradisi ini, diharapkan siswa tidak hanya dapat melestarikan budaya, tetapi juga mengembangkan bakat seni mereka dan menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya Indonesia pada umumnya. Next. Ketentuan dan teknis lomba. 1. Ketentuan dan materi lomba seleksi tingkat wilayah, kabupaten atau provinsi, kota atau provinsi. 1. Karya tari yang didaftarkan merupakan karya tari kreasi tradisi yang menampilkan aspek penguasaan teknik gerak tari yang mewakili ciri khas kedaerahannya. Saya ulang lagi. Menampilkan aspek penguasaan teknik gerak tari yang mewakili ciri khas identitas kedaerahannya. 2. Karya yang ditarikan belum pernah dilombakan di tingkat nasional. Jadi selama karya tari itu belum pernah masuk ke nasional, berarti boleh diikut sertakan dalam lomba kali ini. 3. Peserta diperbolehkan menampilkan karya tari kreasi baru ataupun dapat juga menampilkan karya tari kreasi yang sudah ada. Jadi karyanya tidak harus yang garapan baru, tapi karya yang sudah ada pun boleh diikutkan dalam lomba ini. Tentunya tetap mengacu pada ketentuan yang kedua yang saya sampaikan tadi. 4. Tema karya tari yang ditampilkan mengandung spirit dan kearifan budaya lokal yang tercermin dalam ragam gerak, musik, rias, dan kostum.
menggunakan kostum sesuai dengan garapan tari dan mencerminkan identitas budaya kedaerahan setempat. 6. Peserta berjumlah minimal 3 maksimal 5 orang siswa atau siswi sebagai penari sesuai dengan konsep karya yang ditampilkan. Karya berdurasi minimal 5 dan maksimal 6 menit. Waktu dihitung setelah informasi, judul, sinopsis, dan pendukung karya ditampilkan dalam waktu teks berdurasi tidak lebih dari 60 detik di awal. Sehingga dalam pasal 7 ini perlu dicermati juga bahwa durasi karyanya sekitar 5-6 menit. Sehingga informasi itu harus di luar dari waktu 5-6 menit ini. Dan disertakan di awal video semuanya. 8. Musik iringan karya baru merupakan musik yang diciptakan untuk mengiringi karya peserta saat tampil. Diperbolehkan menggunakan iringan langsung atau dalam bentuk rekaman atau MP3. Musik pengiring merupakan musik yang tidak mengandung unsur plagiatisme. Jika yang ditampilkan merupakan garapan tari kreasi yang sudah ada, maka peserta wajib mencantumkan nama komposer atau penata musiknya pada video yang dikirimkan. 9. Penggunaan properti, setting, dan artistik disarankan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi dalam persiapan dan penampilan tanpa membatasi kreativitas. 10. Karya yang dikirimkan atau diseleksi dari tingkat wilayah, provinsi, hingga nasional merupakan rekaman video resolusi minimal 720p HD dengan posisi kamera pengambilan gambar statis, tidak bergerak, dan tampilan landscape atau lebar. Semua tampilan tidak ada yang terpotong ataupun melalui proses editing. Kemudian pencahayaannya harus terang. Audio atau musik direkam sesuai dengan saat pengambilan gambar. Perekaman karya boleh dilakukan di panggung terbuka atau tertutup menyesuaikan tema atau konsep karya. Ya, jadi diperbolehkan di ruang terbuka atau ruang tertutup, karena ini pertimbangan saya adalah waktu beberapa lomba yang lalu itu ada yang memaksakan pengambilannya di dalam ruangan yang sempit, jadi kasihan nanti ada komposisi yang sampai dia mepet ke tembok kelas gitu misalnya. Diingat bahwa pengambilan gambar harus statis, jadi kamera harus benar-benar statis dan mencakup semua pergerakan dari penari atau penampil. Begitu, next. Ketentuan seleksi lomba tingkat nasional. Ada 4 poin yang perlu dicermati. 1. Peserta diwajibkan mengirimkan video karyanya yang sama dan diperbolehkan memaksimalkan karya yang sudah terseleksi tersebut ke panitia FLS 3N 2025 untuk ditampilkan di babak final. Sehingga karyanya boleh dimaksimalkan dan dikirim ulang ya. Materi karya yang boleh ditampilkan di ruang tertutup ataupun terbuka tidak terbatas pada panggung konvensional sesuai dengan konsep atau tema tarian tersebut. Jadi diperbolehkan juga misalnya di video pertama dilakukan di dalam ruangan, kemudian dikirimkan lagi karya yang sama tapi ditampilkannya di luar ruangan. Tapi tentunya sesuai dengan konsep atau tema dari karya yang diajukan di lomba ini. Jangan sampai temanya tentang suasana laut, terus kemudian pas final ganti sawah ya, itu nggak boleh seperti itu, nanti akan jadi pertimbangan. Kemudian di musik, iringan diperbolehkan menggunakan musik live atau rekaman dalam bentuk apapun, disiapkan oleh masing-masing peserta, kemudian sudah menjadi satu bagian utuh pada link video yang peserta kirim. Ini ada keluasan juga, jadi kalau misalnya nanti di final kemudian iringannya live, itu diperbolehkan. Atau ada perkembangan dari garapan musiknya, itu diperbolehkan.
4. Peserta wajib menyertakan sinopsis yang dilengkapi dengan keterangan sebagai berikut: asal daerah, nama sekolah, judul karya, nama penata tari atau pelatih, nama penata musik, nama penari, dan tim produksi. Semuanya ditampilkan pada awal video dalam durasi 60 detik. Ini keterangan yang tadi juga sama. Dan ini saya harapkan jangan sampai terlewat ya, karena nanti akan mempengaruhi nilai. Misalnya nama komposernya tidak dicantumkan, misalnya gitu. Nanti bisa terjadi pertimbangan bagi Dewan Juri. Teknis pelaksanaan lomba tingkat nasional. Jadwal pelaksanaan lomba sesuai dengan agenda yang sudah diumumkan oleh panitia. Video peserta akan ditayangkan secara live streaming oleh panitia di kanal FLS 3N, Tari Kreasi tingkat SMP atau sederajat 2025. Jika terjadi kendala teknis dalam pemutaran video melalui live streaming, penilaian juri tidak akan terpengaruh dengan kendala teknis tersebut karena tim juri disediakan link video yang dapat diakses dan disaksikan tim juri secara mandiri. Materi lomba tari kreasi tradisi menampilkan tari kreasi baru yang kuat dalam aspek kemampuan penguasaan teknik gerak tari yang mewakili identitas ciri kedaerahannya. Sekali lagi, itu ditegaskan kembali supaya karyanya tidak ketika dikreasi melompat dari akarnya gitu, kayak beberapa bentuk tarian yang sebenarnya itu tidak ada teknik salto misalnya, tiba-tiba ada saltonya, ya ini akan jadi pertanyaan ya, dari mana ini salto ini berada gitu ya. Kalau misalnya itu tariannya Bujang Ganong masih bisa masuk, tapi kalau tariannya tarian Melayu agak jadi pertanyaan, ini dapat tekniknya dari mana. Oke, next. Indikator penilaian. Ya, bisa disaksikan bersama, tetap ada urutannya Wirogo, Wiromo, Wiroso, kemudian penampilan, kemudian indikator penilaiannya Wirogo 30, Wiromo 30, Wiroso 25, penampilan 15%. Kemudian interval penilaian pada setiap indikatornya juga poinnya 60-65 itu kurang, poin 70 ke 75 itu cukup, poin 80 ke 85 dibilang baik, kemudian poin 90 ke 95 sangat baik. Perlu diperhatikan juga, jadi unsur Wirogo dan Wiromo itu lebih tinggi karena memang di tingkat SMP ini prioritas penilaiannya adalah di kemampuan atau kepiawaian siswa atau siswi dalam menarikan. Jadi mohon jika yang pembimbingnya punya kreativitas yang sangat luar biasa, tolong dipertimbangkan kemampuan siswanya, semoga tidak mengurangi cara juri menilai dari unsur Wirogo dan Wiromonya, ya, kemampuan dari siswa atau siswi yang mengikuti seleksi lomba FLS 3N 2025 Tari Kreasi kali ini. Saya kira berikutnya adalah ucapan terima kasih. Atau masih next, Mas?